Diskop. Pasti kangen dong sama Disko. Apalagi kemarin udah nih episode 1 nih, apalagi pembicaraannya ini bagus banget dari Isaac. Nah, kali ini aku juga bawa bintang tamu guest star yang sangat-sangat spesial nih, apalagi bidangnya emang di situ nih, ahli banget di bidangnya. Nah, sebelumnya aku bakal kasih nama panggilan dulu nih buat temen-temen yang nonton nih. Pasti pengen dong disebut punya nama khusus nih. Nah, aku bakal sebut teman-teman yang nonton dan para pendengar setia dari Disko adalah sahabat Disko atau sobat Disko. Oke. Nah, kali ini bintang tamunya spesial banget pakai telur ya. Nah, di sini dia punya sertifikat di bidang terapi. Tapi sebelum aku jelasin lebih lanjut, kita bakalan ketemu dulu nih sama Kak Oksi. Halo teman-teman semua. Halo Kak Oksi. Halo, selamat pagi. Aku mau nanya dulu nih Kak Oksi. Kak Oksi sendiri kan namanya itu punya gelar yang banyak nih di belakang namanya. Bisa jelasin dulu nggak sih gelarnya itu apa aja? Aku sendiri kepo sih, itu apa? Actually gelarku cuma 2, atau lebih tepatnya disebut baru 2 mungkin ya. Waduh, baru nih, berarti mau nambah lagi nih Ya, gelarnya? pasti nambah dong, karena asalnya kan lulus sarjana SPSI. Iya, betul banget nih. Gelarnya 2 sih, yaitu ada NLP sama CEP, bacanya sih sebenarnya. NLP apa sebenarnya dan CEP itu sebenarnya apa? Mungkin bagi sobat teman-teman psikologi, sobat-sobat Disko, atau teman-teman psikologi, atau mungkin yang teman-teman yang baru dengerin podcast ini mungkin bertanya-tanya kayak, apa sih sebenarnya NLP, dan mungkin sering denger NLP sana sini. Sebenarnya simple sih. NLP itu salah satu ilmu yang mempelajari mengenai gimana cara kita menggunakan bahasa supaya bisa memprogram ulang pikiran kita. Sesimpel itu. Jadi kadang orang ngomong kayak, wah manipulasi dan sebagainya. Dan itu kadang mispersepsi gitu sih. Kalau CEP sendiri nih apa nih kalau CEP sendiri? Kalau CEP itu kan Certified Emotional Freedom Technique Practitioner sebenarnya. Jadi disingkat, padat banget singkatannya. Itu sebenarnya teknik yang praktis banget mengenai gimana cara kita untuk bisa ngelepas emosi-emosi negatif atau emosi-emosi yang nggak terlalu berguna bagi diri kita. Misalnya kayak yang mungkin pernah mengalami trauma, stres atau PTSD, itu bisa dibantu pakai EFT dan itu caranya bisa dipakai oleh kliennya dengan simpel banget, dan aku berkecimpung di situ. Waduh, gitu sih. Berarti berpengalaman banget ya di bidang ini nih. Nah, tapi kalau kita ngelihat hasilnya pasti enak dong ya, punya gelar yang banyak tuh pasti, oh ini orangnya terkenal loh. Nah, perjalanannya gimana sih? Ceritain dong perjalanannya Kak Oksi sendiri, udah bisa sampai dapat 2 gelar itu, susahnya kayak gimana, senangnya kayak gimana nih? Kalau susah senengnya, sebelum itu kita perlu pakai masker nggak sih? Oh iya nih, kayaknya kita terlalu asik ngobrol ya. Jadi kita pakai masker dulu nih, karena di zaman kita yang sekarang yang lagi ada COVID kayak begini lebih baik kita pakai masker. Nah, gimana nih Kak Oksi? Perjalanannya Kak Oksi bisa dapat 2 gelar kayak gitu? Sebenarnya 2 gelar itu, yang pertama yang paling berkesan tuh yang NLP, karena itu sertifikasi yang paling lama yang pernah aku ambil dari 3 sertifikasi. Sebenarnya ada 1 sertifikasi lagi, cuman aku nggak masukin. Jadi ada hipnoterapi, ada NLP, sama ada CEP itu sendiri. Tapi yang paling lama itu NLP, karena itu pelatihannya seminggu, 7 hari, dan itu di Jakarta. Oh, jauh juga ya berarti Jauh juga di Jakarta, dan harus nginep di sana. Dan nggak dibayari nginepnya, harus bayar sendiri gitu. Dan yang menarik di sana adalah yang datang di tempat sertifikasi itu bukan anak seumuran kita. Berarti lebih tua dari Kak Oksi lagi nih? Lebih tepatnya mereka semua pemilik bisnis semua. Ada satu yang menarik, kalau teman-teman pernah tahu, aku di situ satu kelas sama Rico Huang, kalau tahu, itu bisnis entrepreneur muda. Terus sama suppliernya Uniqlo satu di situ. Itu sangat menantang sekali di situ sih, karena gue apa di situ, kayak masih mahasiswa, masih semester berapa waktu itu, semester 4 waktu itu masih ya. Itu sih. Oke, kalau tadi kan NLP ya, kalau di CEP di perjalanan yang menarik apa sih di situ gitu, biar teman-teman mungkin ada yang kepengen ikut gitu kan. Kalau di CEP sendiri itu menariknya adalah
Aku ambil itu online di bulan Oktober ini barusan, banget di bulan Oktober tahun lalu persis. Itu pelatihannya bukan pelatihan yang sifatnya banyak orang, tapi pelatihannya sifatnya intensif. Jadi cuma sedikit orang tuh, tapi benar dibimbing sama trainernya banget. Dan di situ karena aku mendapatkan suatu ilmu baru di situ. Karena biasanya waktu aku di UKM di psikologi, Fakultas Psikologi Unika ini kan kadang dapat sedikit-sedikit kan tentang EFT, tapi itu cuman ilmu yang sifatnya disampaikan sama orang itu denger-denger doang gitu, denger-denger doang kayak gini, denger-denger doang gitu. Nah, di situ ternyata diperdalam ilmunya, diperdalam banget, dan sebenarnya banyak hal yang mispersepsi banget di masyarakat yang cuma praktek-praktek ala-ala praktek gitu loh, daripada yang beneran diajarin, karena gurunya sendiri internasional, sertifikasinya beliau gitu. Wow gitu. Tapi kayaknya kalau tadi udah perkenalan dari Kak Oksi nih ya, kayak sekarang kayak teman-teman sobat Disko nih bakal nanya, ini siapa ya ceweknya kok berisik banget, teriak banget gitu kan ya. Aku kenalin diri dulu, nama aku Lucia Amadeus. Aku juga mahasiswa Fakultas Psikologi nih di Unika. Sama kayak Oksi, Kak Oksi. Aku angkatan 2021, kalau Kak Oksi angkatan 2018. Betul sekali. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal emosi nih, apalagi Kak Oksi punya gelar di bidang emosi nih. Kalau menurut Kak Oksi sendiri, emosi itu seperti apa sih? Karena kan di luaran sana banyak yang ngira kalau emosi itu, ya aku tuh marah, ya berarti aku tuh emosi. Aku kesel tuh termasuk sama emosi. Kalau Kak Oksi, menurut pandangan Kak Oksi, emosi itu kayak gimana? Atau memang yang sebenarnya emosi itu seperti apa sih? Mungkin memang sering ya disampaikan sama banyak orang banget kayak aku sedang emosi, aku lagi emosi ini dan emosi itu. Padahal banyak teori yang mengatakan dan banyak pada prakteknya sebenarnya emosi itu suatu bukan spektrum, jadi jenisnya banyak emosi. Kayak kamu sedih, kamu seneng, marah, jengkel, kecewa, semua itu kan jenis emosi juga sebenarnya. Sebenarnya itu jenis emosi juga sebenarnya. Dan kalau ditanya sebenarnya emosi itu apa? Emosi sebenarnya yaitu respon otak kita sebenarnya. Respon otak kita terhadap suatu event. Itu terlebih dahulu sih, karena manusia adalah sebenarnya makhluk emosional, makhluk emosional pada dasarnya. Jadi ada orang ngomong kayak aku logik, aku orangnya pakai logika dari awal dan sebagainya. Tapi logika itu seringkali adalah suatu pembenaran untuk suatu emosi. Benar-benar. Itu. Berarti kalau misalkan aku lagi sedih juga termasuk emosi dong berarti. Yes, it is. Gitu. Berarti sobat Disko nggak boleh salah kaprah nih ya kalau emosi itu cuma marah, kesel, tapi sebenarnya sedih, senang, terus bahagia, happy itu juga termasuk salah satu dari emosi. Nah, kayaknya kalau misalkan suatu hal yang berlebihan itu selalu nggak baik ya. Nah, jadi menurut Kak Oksi sendiri nih, penting nggak sih untuk ngejaga emosi kita meskipun kita lagi senang itu apakah harus dibatasin atau emang ya udah aja gitu, biarin aja gitu, gimana? Actually itu pertanyaan menarik ya, karena ternyata beberapa yang pernah aku baca, aku pernah dengar, aku pelajari juga, memang ada satu quotes yang menarik banget ya. Kita mungkin semua udah pernah dengar, yang dengerin juga Sobat Disko juga pernah dengar, yaitu adalah jangan pernah buat keputusan waktu kamu seneng, jangan pernah buat janji waktu kamu seneng, jangan pernah marah waktu kamu sedang sedih banget atau sejenis itu. Dan menurutku itu suatu hal yang bagus banget. Tetapi ada quotes lagi yang bagus adalah kalau kamu seneng, nikmati sehari, besok move on. Kalau kamu sedih, nikmati sehari, nikmati sedihnya, move on berikutnya. Nah, di situ perlu nggak sih dikontrol? Menurutku perlu banget, karena kalau kita terlalu, tadi yang sudah diomong sama Lucy juga kan, kalau terlalu ngikut sama emosi, akhirnya biasanya tidak akan membawa kita untuk kemajuan. Manusia memang menurutku satu takdir manusia atau jalan manusia itu harus selalu bergerak maju, nggak mungkin nggak bergerak maju, nggak mungkin kita bergerak mundur, pasti bergerak maju. Nah, kalau kita selalu mengambil keputusan, kita mengambil tindakan, semua berdasarkan emosi, itu menurutku semua ya, itu nggak akan sehat, atau berlebihan pun itu nggak akan sehat untuk diri kita sendiri. Karena misalnya, let's say yang mungkin pernah sering dengar adalah kayak
aku lagi galau terus beli barang gitu kan, kayak karena aku galau gitu loh, kan malah boros gitu kan, nggak logical perusahaannya makanya. Nah di situ menurutku di situ pentingnya kayak kalau terlalu berlebihan emosinya jadinya nggak seimbang. Benar. Itu sih. Terus kalau aku sendiri ya, kalau biasanya aku kalau emosi pasti aku kasih self reward buat aku, yaitu aku self healing supaya aku tuh ngerasa lebih lega aja gitu, karena aku udah nggak daripada aku marah-marah di rumah gitu ya. Misalkan aku lagi marah, lagi kesel, terus tiba-tiba orang rumah ada yang bikin kesel nih, kan pasti kan teman-teman lingkungannya gitu bakalan kena sewot ya, atau kena marah. Itu kan kayaknya bakalan jadi hal yang tidak baik untuk kita dan untuk mereka juga yang kena gitu kan ya. Nah, jadi menurut kalau Kak Oksi nih, healing itu bagus nggak sih? Kalau menurut aku sih healing itu bagus banget, karena itu bakal ngelepas stres kita gitu. Healing menurutku ya actually tergantung dari arti yang diambil sendiri sih, kayak yang dipercaya lebih tepatnya. Karena mungkin menurut Lucy healing bagus karena healingnya Lucy adalah misalnya lagi emosi, lagi sedang meledak-ledak dan memilih untuk tidak berinteraksi dulu, tunggu itu tenang dulu baru berinteraksi. Iya benar. Menurutku bagus kalau definisinya itu. Tapi kalau definisinya adalah sekedar untuk lari dari kenyataan, menurutku nggak terlalu bagus, karena banyak kan yang di TikTok, di Instagram, YouTube, wah lagi healing gitu kan, yang kayak di tahun lalu ada satu oknum ya yang ngomong kayak wah lagi di Bali lagi healing gitu katanya kan. Nah akhirnya orang jadinya jengkel kan, akhirnya bukan konsep sih, arti healing sendiri itu akhirnya dimaknai negatif akhirnya gitu, karena itu ternyata cuma pelayanan doang gitu loh, ternyata kan harusnya dia melakukan ini ke sini gitu kan. Nah, itu menurutku jadinya rusaknya konsepnya healing di situ. Tapi menurutku sendiri kalau emang healing itu kan berarti kalau Indonesia healing adalah menyembuhkan, atau healing proses berarti kan. Kalau proses berarti proses penyembuhan berarti ada yang terluka di situ, ada yang terluka, entah apapun itu, entah fisik kita ataupun mental kita. Tapi kalau dalam konteks psikologi pasti kita akan lebih bahas banyak mengenai mental kita. Let's say yang paling mudah untuk misalnya dikaitkan ke healing adalah tadi misalnya sedang meledak-ledak. Tadi quotes-nya bagus banget, saat kita sedang sedih, kita sedang bahagia. Jangan buat janji, jangan buat keputusan saat kita sedang karena itu. Karena itu akan membawa suatu keputusan yang akhirnya dampaknya ambiar bahasanya, ambiar banget malahan. Jadi di situ mungkin healingnya adalah karena emosi kita sedang tidak stabil, karena kestabilan emosi itu penting sekali untuk stabilkan emosi, dan logika itu penting sekali. Saat kita nggak stabil berarti kan ibaratnya kapalnya pada koleng gini kan, lagi oleng ke sebelah gini. Nah di situ perlu salah satu waktu untuk healing. Healingnya apa? Berarti tujuan healingnya adalah menyembuhkan apa? Ketidakseimbangan ini kan. Harus seimbangin dulu. Caranya gimana? Misalnya di emosi marah, sedih, biarin itu keluar. Biarin itu. Kadang kalau misalnya kalau orang zaman dulu kan kalau lagi sedih kayak gitu aja cengeng, gitu aja gembeng, malah dimarah-marahin, akhirnya nggak nangis kan, akhirnya dipendem emosinya, jadi nggak sehat akhirnya. Menurutku di situ saat memang dalam konteks emosinya lagi nggak seimbang, healingnya adalah untuk menyembuhkan yang nggak seimbang ini berarti. Diseimbangin dulu, kamu bisa berpikir rasional, bisa merasakan, baru ngambil keputusan, baru komunikasi dan sebagainya. Menurutku gitu sih. Kalau ngomongin soal ketidakseimbangan karena emosi, pasti Kak Oksi pernah dong selama hidup ini, pasti nggak mungkin selalu hidupnya jalan mulus terus, pasti ada yang bergejolak ya. Bisa ceritain nggak sih hal apa yang sampai bikin Kak Oksi itu nyesel banget sampai bikin pilihan itu karena sedang emosi nih? Ada nggak ya suatu hal yang aku nyesel banget karena emosi? Kalau diingat-ingat agak susah ya memang ya. Tapi kalau boleh diingat itu suatu pengalaman yang cukup gak enak sebenarnya. Tapi pernah sih. Jadi ini aku cerita aja ya buat teman-teman. Jadi waktu itu aku posisinya habis putus. Terus ternyata aku masih ngerasa nggak terima dengan keputusan itu, meskipun yang putusin aku. Waduh. Nah di situ kan emosiku mulai nggak stabil nih, apalagi itu masih awal-awal banget itu, masih masuk SMA akhir atau kapan aku lupa, kayak masih muda banget nih. Masih muda banget, itu masih unstable banget kan, masih kayak bergejolak banget. Anak remaja emosinya emang masih labil. Benar. Terus ada suatu peristiwa kayak gitu, makin gejolak lagi kan, makin gejolak lagi, akhirnya
hidupnya nggak teratur, Benar. makan nggak teratur, Mm-mm. karena aku buat beneran diri bahwa aku lagi stres, aku boleh makan. Mm-mm. Tapi kalau sekarang aku mikir, aku stres, aku boleh makan apapun. Dari mana logikanya gitu loh? Nggak benar. ada sama sekali pembenaran apapun boleh melakukan itu. Nah, tapi dulu karena aku stres, aku harus makan. Dan aku boleh makan karena aku lagi stres. Ya, otomatis orang yang lagi stres dan makan itu biasanya ya, karena stres itu kan suatu emosi yang nggak enak dirasain. Benar. Karena itu nge-push kita untuk ngelakuin sesuatu dan kita kadang kayak nggak dulu deh gitu rasanya. Tapi kalau makan itu otak kita sudah memprogram bahwa makan itu enak dan itu akan rilis hormon yang buat kita enak. Jadi kita akan milih makan daripada ngelola stres kita sendiri ini. Nah, akhirnya waktu di situ jadinya cukup beratku sampai naik berapa itu ya? Awal kuliah, kalau nggak salah itu. Awal kuliah tuh aku 102, terus naik 105, sampai sekarang 110. Itu yang cukup aku sesali sih. Dan sekarang di proses nurunin lagi. Berarti nggak gampang ya. Berarti tuh dari SMA sampai ke kuliah tuh berapa tahun tuh ya? 3 tahun, 2 tahunan lebih Tuh, pasti. berarti emang kalau misalkan kita punya emosi itu kita ngontrolnya juga nggak segampang itu. Yes. Jadi emang kita butuh proses nih teman-teman buat nenangin diri kita. Jadi kalau misalkan ada teman-teman kalian yang lagi marah lagi atau apa, kalian nggak perlu tuh mungkin ada beberapa yang pasti marah ya, kayak misalkan apaan sih lo kayak gitu kan. Nah, itu jangan, lebih baik dibantu gimana caranya supaya dia cepat keluar dari itu dan dia bisa belajar gimana caranya dia untuk itu ya, untuk ngelola emosinya itu. Nah, hari ini episode kali ini itu judulnya adalah Being the Ideal Version of Your Emotional Self. Nih, di situ ada kata ideal version nih. Kalau misalkan dari aku sendiri, versi idealku ya begini gitu. Apa adanya dari Tuhan yang seperti ini ya begini. Kalau menurut Kak Oksi, versi ideal itu apakah penting, dan menurut Kak Oksi itu apa sih versi idealnya Kak Oksi gitu? Versi ideal itu berarti artinya kan sesuatu hal yang kamu menganggap itu adalah aku pengen jadi seperti itu gitu kan. Sama kayak simpelnya kayak Lucy punya artis yang disukai? Punya dong pasti. Punya role model, itu kan jadi role model. Iya, role model benar. Let's say siapa misalnya artis? Mungkin Blackpink ya. Blackpink aja seperti itu kayak. Oke, Blackpink ideal menurut Lucy. Berarti di suatu pemikirannya Lucy akan mengatakan nggak semua ya, nggak semua. Tapi aku pengen jadi seperti Blackpink, tapi nggak semuanya. Nggak kayak aku harus buat girl band, enggak. Tapi mungkin ada suatu hal yang aku pengen seperti mereka. Mungkin kayak mungkin potongan rambutnya, mungkin menurut Lucy mungkin itu hal yang ideal mungkin. Pasti Lucy akan mengarah ke sana. Benar. Ya kan? Nah, berarti sama kayak misalnya diri yang ideal atau diri emosi yang ideal. Itu sebagai patokan kita harus bergerak ke sana. Jadi menurutku itu penting banget untuk ngeset suatu diri yang ideal. Kayak kalau kita nggak punya gambaran ideal diri kita, terus kita mau bergerak kemana gitu kan? Benar. Karena diri ideal itu kan ibarat mercusuar. Kita kita kapal di lautan lepas, nggak tahu nih kapal mau kemana. Tapi karena ada mercusuar, kita jadi tahu mau kemana. Ini diri ideal kita. Nah, menurutku suatu diri ideal, terutama dalam konteks emosi ya. Dalam konteks emosi menurutku adalah paling dasar adalah mengontrol, manage. Emosi akan selalu ada, nggak mungkin nggak ada. Dan itu menurutku harus lebih baiknya dikontrol. Seburuk apapun itu dan sebaik apapun itu harus dikontrol. Ya memang mudah dikata, tapi dari pengalamanku lebih reward bahasanya lebih menguntungkan kalau kita bisa mengontrol daripada nggak sama sekali. Memang capek, tapi lebih baik mengontrol daripada nggak sama sekali. Karena yang berlebihan itu nggak baik. Ya betul. Nah, kalau misalkan kalau kita pasti punya versi ideal dong, berarti misalkan aku mau jadi kayak Lisa Blackpink deh, berarti kan aku kepengen misalkan postur badannya kayak gitu, berarti kan aku perlu usaha nih buat untuk jadi seperti itu. Nah, di usaha itu kan juga nggak gampang ya, apalagi dari cerita-cerita Koks yang tadi ada struggle-nya yang banyak banget kayak gitu. Nah, pasti ada salah satu hal, contohnya kayak insecure sama overthinking itu pasti. Kayaknya di zaman sekarang di generasi milenial kita nggak tahu apa itu insecure, apa itu overthinking ya. Kalau aku sendiri, aku cerita dulu deh. Kalau aku itu dulu waktu SMP 3 tahun, aku dibully.
Terus abis itu aku sebenarnya orang yang aku nggak peduli dengan omongan orang. Aku suka ya aku lakuin. Tapi karena kan kita hidup di lingkungan sosial ya, butuh orang-orang. Jadi orang itu yang bakal menilai kita, bukan kita yang menilai diri kita sendiri gitu. Orang yang menilai kita di sini. Jadi ketika aku dibully, aku diem aja. Malah aku seneng gitu, kayak ya berarti dia seneng, berarti aku seneng. Itu waktu SMP, berarti itu aku masih umur sekitar 14 lah ya. Iya. Jadi aku terus setelah dipikir-pikir kok kayaknya kenapa dulu bisa sampai begitu ya, kenapa dibiarin gitu loh. Karena meskipun aku seneng gitu dibully gitu, karena aku ngerasa aku seneng karena mereka ikutan seneng, mereka seneng karena ngebully aku, jadi aku seneng gitu. Nah tapi pas dipikir-pikir ternyata efeknya itu nggak sekarang, itu efeknya tuh nanti ketika aku SMA itu kan aku SMA-nya aku tuh sekolahnya di dan itu ada kelas unggulan dan kelas nasional ya. Nah aku tuh SMP-nya masuk kelas nasional yang kelas biasa aja. Nah aku SMA masuk kelas unggulan. Nah di kelas unggulan itu kan teman-temannya beda daripada yang lain. Apalagi kan kalau masuk sekolah tuh biasanya teman-temannya baru yang dari luar kota, dari mana kan. Aku awalnya diterima dengan baik gitu dari kelas 10. Jadi aku berusaha untuk menghilangkan rasa stresku, kok dulu sampai bisa dibully kayak gitu. Nah, habis itu akhirnya beranjak ke kelas 11 dan kelas 12. Nah, dampaknya itu ada di kelas 12. Karena kelas 12 itu kan waktunya saat-saatnya tes ujian kayak gitu kan ya, banyak stresnya mulai meningkat daripada biasanya. Nah waktu itu aku itu waktu kelas 12 tiap hari nangis tiap malam, dan aku tidurnya kan bareng orang tua ya, maksudnya bareng mamah, jadi kan sebagai seorang anak nggak mau dong ya nangis di depan orang tuanya, jadi kayak bikin orang tuanya ikutan sedih gitu kan, nggak mau ya. Jadi ketika malam nangis itu kayak nangis tapi diem aja gitu, ditahan, dan itu rasanya sakit banget kan ya, sakit banget. Dan itu tuh selama 1 tahun gitu kayak begitu. Terus tiba-tiba aku masuk kuliah. Tadi kan rencananya aku tuh mau masuknya di negeri, nggak mau di swasta, tapi akhirnya aku masuk swasta karena aku merasa kayaknya kuliah di mana aja oke. Karena balik lagi ke diri kita, lingkungannya seperti apa, kita bisa nerimanya kayak gimana. Kalau kitanya bisa nerima dengan baik, pasti mereka juga baik ya kan. Nah akhirnya setelah masuk kuliah aku ngerasa teman-temannya lebih terbuka daripada teman-teman SMA. Nah aku ngerasa kalau misalkan di kuliah itu aku lebih ngerasa dispesialin sama teman-teman daripada waktu di SMA. Karena jujur aja ketika ternyata setelah aku amati waktu aku dulu di SMP dibully, dan SMA juga sempet tapi nggak separah SMP sih ya. Nah itu ternyata mereka itu mereka itu sebenarnya nggak ngebully juga sih, cuman memang kadang bukan namanya ngebully memanfaatkan gitu. Apalagi bukannya sombong atau gimana ya, aku termasuk orang yang pinter gitu. Jadi mereka itu akan datang ke aku ketika mereka butuh, kayak misalkan kalau dulu SMP, SMA kan kalau ulangan ya udah nyontek aja gitu, nggak peduli kan ya. Terus tugas juga diminta dikerjain gitu kan ya. Jadi ternyata setelah diamati, ternyata mereka datang ke aku adalah karena mereka butuh itu gitu. Jadi mereka tuh ingin memenuhi persyaratan orang tuanya melalui orang lain gitu. Tapi setelah dipikir-pikir ternyata cara mereka salah banget. Nah, habis itu aku fine aja karena menurutku ya udah, karena yang pinter aku gitu. Karena aku pikir kalau aku yang ngerjain pun yang pinter aku, mereka juga nggak pinter. Jadi ngapain? Dan aku harus terima itu karena aku punya pemikiran kalau misalkan itu semua Tuhan yang ngatur. Jadi aku harus terima itu gitu. Susah apapun aku harus terima. Karena Tuhan pasti ngasih yang baik-baik aja dong buat umatnya. Nah, jadinya setelah itu setelah di kuliah tuh udah mulai berkurang, nggak pernah nangis, nggak pernah apa. Jadi sebenarnya kalau dari aku sendiri itu sebenarnya dukungan dari teman sih. Kalau aku nggak bisa sendirian, karena memang aku orang yang nggak bisa mendem semuanya sendirian. Aku harus cerita sama orang lain. Jadi aku butuh cerita dari orang lain, anaknya gimana, solusinya seperti apa gitu. Jadi memang aku orang yang butuh banget orang lain. Kalau misalkan Kak Oksi sendiri nih, pernah nggak sih insecure sama overthinking gitu? Oh, pernah. Dan itu pengalaman yang menurutku sangat berharga sampai sekarang menurutku, karena itu berhasil aku lewati menurutku ya, dengan setelah sekarang aku belajar psikologi dan banyak hal mengenai mental health. Menurutku di masa SMA itu, dimana waktu aku itu kelas 2 SMA,
aku juga pernah bahas ini di kontenku di Instagram sih. Jadi di kelas 2 SMA itu aku pernah dalam fase dan mengalami overthinking, dan itu pasti akan merujuk ke arah anxious, cemas. Bener. Karena gimana kalau ini, gimana kalau itu, gimana kalau ini, gimana kalau itu, gimana kalau ini, gimana kalau itu. Dan ternyata itu sangat mengganggu aku sampai aku susah untuk tidur. Sampai suatu waktu mamaku ngasih aku buku. Dan buku ini aku post di Instagramku. Jadi kalau teman-teman yang mau lihat bisa banget di situ. Buku itu judulnya adalah Ini Pun Akan Berlalu. Itu buku bagus banget untuk siapapun, meskipun buku itu latar belakangnya adalah Buddha, tetapi itu bagus untuk siapapun yang satu mengalami kecemasan dan dua yang sedang overthinking banget. Itu bagus banget karena di situ, di buku itu dijelasin beberapa mantra. Mantra itu bukan yang kayak avada kedavra, tapi lebih ke self talk. Saat kita meditasi itu sangat-sangat membantu, dan pada akhirnya itu menyelamatkan aku bisa pakai bahasa menyelamatkan karena akhirnya aku bisa mendapat tidurku yang nyenyak lagi saat mau malam. Nah, itu salah satu momen dimana kalau otomatis kalau kita nggak tidur itu kan nggak enak pasti. Bangun pagi nggak enak, ataupun kita tidur tapi nggak maksimal atau nggak nyenyak bahasanya, atau nggak high quality sleep gitu ya. Pasti bangun tidur kayak badannya capek, otaknya nggak bisa mikir, badannya lemas semua dan sebagainya. Nah, menurutku di situ kenapa aku bisa ngomong menyelamatkan karena tidur itu kan penting di situ. Dan akhirnya dari belajar praktek meditasi beserta mantra-mantra yang dikasih itu, simpel banget itu untuk orang awam, nggak kayak itu pasti bahasa Sanskerta, nggak. Itu bahasa Indonesia dan bisa dicermati oleh awam, siapapun bisa dipakai itu. Dan di situ aku praktek setiap hari, setiap malam mau tidur 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit, 10 menit, naik 10 menit. Itu lama-lama pikiran yang anxious, kecemasan, overthinking tentang masa depan, tepatnya, itu pelan-pelan mulai turun, emosinya mulai turun, terus akhirnya sampai suatu saat tinggal tidur, nggak perlu meditasi lagi. Dan itu terbawa sampai sekarang. Kalau misal overthinking, misal cemas, meditasi dulu. Itu bagus banget sih. Oke, berarti kita semua orang pasti punya insecure dan overthinking ya, karena kita memenuhi keinginan orang lain. Padahal sebenarnya nggak perlu. Kita pengen jadi diri kita sendiri, ya udah lakuin ya. Itu berarti berbalik lagi, yang berlebihan itu nggak baik. Dan memenuhi keinginan orang lain tapi nggak diterima dengan senang juga nggak baik. Betul. Nah, terus dari hal-hal yang tadi yang kita udah ceritain nih, tips and trick dari Kak Oksi nih, kalau ngatasin emosi, ngontrol emosi itu kayak gimana sih? Atau ada cerita gimana caranya Kak Oksi mengontrol emosi itu, padahal sebenarnya Kak Oksi itu nggak kepengen gitu. Sebenarnya ada beberapa, tapi aku akan share yang penting-penting aja ya. Jadi kan penting, tapi lebih tepatnya praktis dan mudah untuk dilakukan. Satu misalnya tadi aku paling sangat selalu menyarankan ke klien-klienku juga, seperti cara yang dipakai sama Lucy tadi. Misalnya memang kita sedang tidak dalam keadaan kita lagi emosi tinggi banget, dan itu beneran ngebuat kita tuh ngerasa nggak nyaman, kayak frustrasi banget rasanya pikiran kita. Salah satu cara yang paling ampuh adalah cerita ke teman. Kalau ada teman yang available dan mau dengerin. Kalau ada teman tapi nggak mau dengerin, lebih baik jangan cerita, karena akan mensia-siakan waktumu belaka menurutku. Lebih baik kalau ada teman yang bisa dia cerita dan available dan mau dengerin, cerita ke mereka. Jadi beneran mereka dengerin, supaya apa? Ibarat gelas itu emosi kalau lagi penuh, itu gelasnya udah mau tumpah. Kalau nggak segera dibuang, itu akan bludak dan malah ngotori, jadi racun buat pikiran kita sendiri. Harus segera dibuang dengan cara apa? Ngobrol sama orang lain misalnya. Orang lain nggak cuma dengerin doang, nggak perlu tanggapan. Kadang kita nggak perlu tanggapan kan, dengerin doang. Itu yang pertama, kalau cerita ke orang lain, kalau emang ada dan orangnya mau dengerin. Yang kedua, yang paling praktis lagi adalah kalau memang sedang nggak ada orang dan nggak ada yang bisa kamu ajak cerita, cuman kamu sendirian toh. Salah satu jurnal yang aku baca itu bagus banget, jurnal nasional ini bagus banget. Cara mengatasi overthinking atau stres atau emosi yang lagi berlebihan banget adalah ambil kertas,
ambil bolpen, tulis emosi yang kamu rasain. Nggak harus bagus tulisannya, nggak harus jelas kamu mau ngomong apa. Karena yang di situ tulisan kalau mau jelas kita harus berpikir. Tapi di situ kita nggak sedang ingin berpikir, tapi kita sedang ingin menuliskan, menuangkan emosi kita. Itu ibarat tuh gelas, kamu tuang ke kertas, tuang semua. Kamu udah tulis semua nih, nggak harus bagus tulisannya rapi, kamu kasih garis, nggak usah, kamu jelekin nggak apa-apa. Sekeluarnya emosimu, sepuasnya emosimu. Di situ setelah kamu buang semua emosimu di kertas, rusak kertasnya, kamu buang, atau kamu untel-untel, kamu rusak, terus kamu bakar. Itu nggak masalah. Atau kamu mungkin mau kasih di tali sama batu, kamu lempar jauh, itu nggak apa-apa. Untuk lebih buat perasaan plong terhadap emosi negatif yang kamu rasain. Itu dua cara yang menurutku sangat-sangat praktis dan aku sudah coba dua-duanya dan semuanya works. Tinggal situasi aja yang mana pas. Iya, benar. Gitu. Berarti buat Sobat Disko nih, kita udah banyak cerita dan kita udah kasih tip and trik. Sebenarnya kontrol emosi itu nggak susah. Tapi itu gimana? Itu balik lagi ke kita niat atau enggak sebenarnya. Kalau misalnya kita niat mau sesuatu itu pasti dilakuin ya kan, benar banget. Nah, terakhir nih dari kita berdua, terakhir nih dari Kak Oksi dan dari aku, Kak Oksi bisa ngasih kalimat-kalimat yang suportif nih buat teman-teman yang lagi ngerasa struggle. Aku tuh butuh orang yang pengen dengerin cerita aku gitu. Atau mungkin nanti bisa DM di IG-nya Kak Oksi gitu kan ya, biar Kak Oksi followersnya makin banyak dan bisa membantu teman-teman yang lain. Gimana nih? Ada nggak? Kalau dari aku sih, mungkin khusus buat teman-teman yang lagi overthinking atau mungkin teman-teman yang lagi stres, banyak pikiran, kayak ngerasa semua nggak ada jalan keluar, percayalah, ini pun akan berlalu. Ini nggak tetap dan ini nggak abadi. Itu mantra yang aku pakai saat aku meditasi. Teman-teman bisa ngulang mantra tadi, ini pun tidak tetap, ini tidak abadi, dan ini pun pasti akan berlalu. Itu diulang-ulang, diresapi, itu rasanya akan melegakan perasaan teman-teman. Itu kalau dari aku. Kalau dari aku, kata-kata yang bisa membantu teman-teman Disko itu adalah kalian nggak perlu untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Karena ketika kalian udah penuh, belum tentu, misalkan kamu punya teman 3, tapi kamu memenuhi ekspektasi temanmu yang A, temanmu yang B dan C kan belum tentu ekspektasinya pengennya seperti itu. Nanti suatu saat kalau misalkan kamu terus-terusan seperti itu, kamu nggak akan ngerasa puas sama dirimu sendiri dan akhirnya jadi bad habit buat hidupmu dan buat keluargamu, teman-teman dan sekitarnya. Jadi mending kalau kata aku, kalian semangat buat jadi diri kalian sendiri, nggak perlu dengerin kata orang lain. Dengerin boleh, tapi nggak usah dilakuin. Kalau menurut kalian penting dan boleh dilakuin, silahkan dilakuin. Kalau nggak penting, dengerin aja sebagai sebuah saran dan kritik buat hidup kalian. Gitu aja. Nah, terakhir nih, aku mau promosi buat kita berdua dan buat Unika ya. Nah, bisa follow dan subscribe channel-channel kita. Yang pertama ada YouTube nih. YouTube-nya ada BMF Psikologi Unika Sugiza Pranata. Bisa di follow di sini, Iya benar. Di bawah nih, bawah. Nah, terus selain YouTube kita juga ada IG nih. IG-nya ada di bmfc.unika. Nah, selain IG-nya BMF, ada IG-nya kita nih. Kak Oksi, IG-nya apa nih? Biar di follow nih. Sendiri yaitu @samueloksi, bisa di follow di situ. Nah, kalau aku sendiri IG-nya @tafati pakai V. Nah, selain dari YouTube, IG ada juga di Spotify nih. Nanti jangan lupa teman-teman dan itu dengerin. Oke. Sekian dari aku dan Kak Oksi. Semoga hari ini bisa membantu teman-teman dari podcast ini supaya teman-teman ngerasa lebih lega aja nih setelah mendengar podcast kita dan tahu apa aja yang bakal bisa dilakuin gitu. Sampai jumpa ketemu di episode selanjutnya. Dadah.